بسم الله الرحمن الرحيم. الصبر على ذهاب البصر. صبر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على ذهاب بصرهم. صبر زيد بن أرقم رضي الله عنه على فقد بصره. أخرج البخاري في الأدب عن زيد بن أرقم رضي الله عنه يقول: رمدت عيني فعادني النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: يا زيد، لو أن عينيك لما بها كيف كنت تصنع؟ قال: كنت أصبر وأحتسب. قال: لو أن عينك لما بها ثم صبرت واحتسبت كان ثوابك الجنة. وعند أحمد عن أنس رضي الله عنه قال: دخلت مع النبي صلى الله عليه وسلم نعود زيد ابن أرقم وهو يشتكي عينيه، فقال له: يا زيد، لو كان بصرك لما به وصبرت واحتسبت لتلقين الله عز وجل ليس عليك ذنب. وعند أبي يعلى وابن عساكر عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه يعوده من مرض كان به، فقال: ليس عليك من مرضك هذا بأس، ولكن كيف بك إذا عمرت بعدي فعميت؟ قال: إذن أصبر وأحتسب. قال: إذن تدخل الجنة بغير حساب. فعمي بعد ممات النبي صلى الله عليه وسلم. وأخرجه الطبراني في الكبير عن زيد نحوه وزاد: فعمي بعدما مات النبي صلى الله عليه وسلم ثم رد الله عز وجل إليه بصره ثم مات رحمه الله. صبر أحد الأصحاب على فقد بصره. وأخرج البخاري في الأدب عن القاسم بن محمد أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذهب بصره فعادوا، فقال: كنت أريدهما لأنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأما إذ قبض النبي فوالله ما يسرني أن ما بهما بظبي من ظباء تباله. وأخرجه ابن سعد عن القاسم نحوه. Cerita di antara akhlaknya sahabat adalah sabar menghadapi ujian. Kata para ulama, orang itu kalau imannya benar, akhirnya akan bersikap yang benar. Bisa bersyukur, termasuk mudah bersabar. Kalau orang itu memahami bahwa ujian-ujian itu datang dari Allah, yang mana di antara sifatnya Allah adalah ahkamul hakimin, yang maha tahu meletakkan sesuatu tepat pada tempatnya, maka dia akan mudah sabar. Ujian ini memang pas bagi saya. Mungkin saya sekarang belum bisa memahami rahasianya. Suatu saat mesti, kalau enggak di dunia, di akhirat, saya akan paham bahwa ini memang paling pas dengan saya, karena yang memutuskan itu adalah ahkamul hakimin. Dan Allah ini Maha Penyayang, mesti ada rahasia-rahasia sayangnya Allah dalam ujian ini. Seperti orang yang sudah cinta pada istrinya nyubit dia sampai gosong, karena dia memahami istri saya ini pencinta saya. Walaupun gosong, dia menghadapinya dengan senyum. Subitan mesra dari sang istri yang tercinta. Nah, ini kalau orang dengan Allah itu imannya enggak pas, diuji protes. Salah saya ini apa kok diuji begini ini? Kok diuji sampai cemet gepeng, pogung marem apa piye nguji aku? La ilaha illallah. Diuji enggak sabar, ujian tetap berlaku, tapi hancur-hancuran pahala dia, hancur-hancuran agama dia. Imam Bukhari telah meriwayatkan dalam kitab Adabul Mufrad halaman 78 dari sahabat Zaid ibn Arqam radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, mataku telah sakit. Maka Nabi menjengukku, kemudian Nabi bersabda, "Hei Zaid,
Seumpama matamu karena sakit itu buta, apa yang akan kamu buat? So, mata kamu ini sakit terus buta, apa yang kamu buat? Maka Zaid menjawab, aku akan sabar dan akan mengharapkan pahala di sisi Allah. Maka Nabi bersabda, seumpama matamu sebab sakitnya buta, kemudian kamu bersikap sabar dan kamu mengharapkan pahala, maka pahala kamu adalah surga. Dalam riwayat yang lain, aku telah masuk bersama Nabi dari Sayyidina Anas untuk menjenguk Zaid ibnu Arqam, sedangkan Zaid sedang sakit kedua matanya. Maka Nabi bersabda kepada Zaid, hai Zaid, seumpama matamu karena sakitnya buta dan kamu sabar dan kamu mengharapkan pahala di sisi Allah, sungguh kamu akan ketemu Allah sudah tidak punya dosa lagi. Dalam riwayat Abu Ya'la dan Ibnu Asakir dari Zaid ibnu Arqam bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menjenguk Zaid karena sakit yang terjadi pada beliau. Maka Nabi bersabda, sakit kamu yang sekarang ini tidak membahayakan kamu, tapi nanti bagaimana sikap kamu kalau umur kamu panjang selepas matiku kemudian kamu buta. Termasuk mukjizatnya Nabi memberitahu umat perkara-perkara yang belum terjadi. Termasuk Zaid diberitahu nanti kamu akan buta loh selepas matiku. Gimana sikap kamu? Maka Zaid mengatakan, kalau begitu saya akan sabar dan akan mengharapkan pahala. Maka Nabi bersabda, kalau kamu punya sikap begitu itu, kamu akan masuk surga tanpa dihisab. Maka selepas itu, selepas wafatnya Nabi, ternyata butalah Zaid. Dalam riwayat Tabarani dalam kitab Al-Kabir dari Zaid seperti cerita di atas, akhirnya Zaid buta selepas wafatnya Nabi. Dan dalam riwayatnya Tabarani, selepas beliau buta, selepas wafatnya Nabi, kemudian menjelang beliau wafat, beliau bisa melihat lagi, kemudian beliau baru wafat. Nah, ini Masya Allah, punya pengalaman ajib ini. Imam Bukhari telah meriwayatkan dalam kitab Al-Adab dari Al-Qasim ibni Muhammad, ada seorang laki-laki dari sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah buta matanya. Maka teman-temannya menjenguk dia. Maka orang-orang menjenguk dia dan mereka mengatakan, maka dia menjawab, dia bilang ketika orang-orang jenguk dia, aku dulu ingin punya dua mata itu untuk melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun selepas Nabi wafat, demi Allah tidak menyenangkanku seumpama kedua mataku yang buta itu diganti satu kijang dari kijang-kijang daerah Tabalah, kijang yang sangat bagus dan sangat langka. Seumpama saya suruh milih matanya melek lagi atau dengan diganti, hadiah dapat ganti itu, saya nggak akan, saya lebih milih buta aja. Diganti dunia segala isinya, saya milih buta daripada melek karena sudah nggak ada gunanya mata saya karena sudah bisa mandang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba ini sebagian mengatakan maksudnya dunia dengan segala isinya, seperti unta merah dan lain sebagainya itu. Saya lebih senang buta begini daripada diberi dunia dengan segala isinya. Kita juga sekarang punya mata. Kita ini punya mata ini tujuannya apa? Ya, mesti kita punya tujuan yang pas untuk baca Quran, baca taklim, untuk melihat orang soleh dan lain sebagainya. Kalau ternyata punya mata ngantuan, ya dicopot aja. La ilaha illallah. Sikapnya sahabat tadi begitu, perlu kita contoh. Punya mata karena untuk melihat Rasulullah, sudah Nabi wafat, biarin buta aja. Lebih senang saya buta daripada diberi dunia dengan segala isinya.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد نسألك يا الله من خير ما سألكه نبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم والأنبياء والمرسلون وملائكتك المقربون وعبادك الصالحون ونستعيذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم والأنبياء والمرسلون وملائكتك المقربون وعبادك الصالحون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.